Hai fans, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang kembali di Fans Film. Kali ini, Fans Film akan menceritakan kembali alur film dari Bollywood yang berjudul Sultan, dibintangi oleh Salman Khan dan Anushka Sharma, rilis pada tahun 2016. Film Sultan menceritakan seorang petarung yang berjuang untuk mengembalikan jati dirinya sekaligus mendapatkan kembali cintanya yang hilang karena kesalahannya di masa lalu. Nah, karena ini adalah konten spoiler, jika para fans ingin merasakan keseruan dari film ini, saya sarankan untuk menonton filmnya juga. Tapi sebelum itu, silakan subscribe Fans Film jika kalian suka dengan konten alur film seperti ini. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada awal film, terlihat para jurnalis media sedang meliput ajang olahraga seni bela diri. Namanya adalah Pro Takedown, yang sedang mengalami kegagalan dan kerugian. Lalu ditampilkan seorang pria bernama Akash. Terlihat Akash sedang ditekan dalam sebuah rapat oleh para investor. Akash mengatakan akan bertanggung jawab atas kerugiannya dan meminta waktu 6 bulan untuk mengembalikan kegagalan dalam ajang olahraga tersebut. Scenes berganti di sebuah arena pertandingan yang kosong. Terlihat Akash yang sedang berpikir langkah apa yang selanjutnya dia lakukan. Lalu datang ayah Akash. Sedikit perbincangan terjadi. Akash lalu curhat tentang masalah apa yang dihadapinya. Ia mengatakan kalau olahraga ini sangat sukses di luar negeri. Tapi kenapa di India sedikit sekali peminatnya? Si ayah lalu berkata, kalau di sini, India, orang-orang sangat mencintai budaya dan orang-orangnya. Lalu ayahnya berkata kepada Akash, kalau ada satu petarung yang selalu mendapatkan cinta dari penontonnya, dia adalah Sultan, seorang pegulat yang mempunyai kebiasaan selalu menang dan mempunyai gaya sendiri, seorang pria yang punya semangat dan kekuatan setara dengan 10 orang. Dan Akash lalu mendapat saran dari ayahnya untuk mendatangi Sultan. Lalu scenes berpindah ke sebuah desa bernama Haryana. Terlihat Sultan yang mengendarai Vespa untuk melakukan kegiatan kesehariannya. Sesampai di tempat tujuan, Sultan mengambil sebuah kaleng dan terlihat beberapa orang yang sedang mengantri akan gajinya. Mereka pun diminta Sultan untuk menyisihkan sebagian uangnya ke dalam kaleng tersebut, bersamaan dengan Akash yang sampai di Haryana. Dan dia pun bertanya kepada seseorang akan keberadaan Sultan. Akash yang melihat Sultan yang tidak terlihat seperti seorang yang kuat pun langsung menghubungi ayahnya. Saat dia menelepon, salah satu traktor datang dan salah satu bannya terperosok ke dalam lubang. Lalu seseorang berkata untuk memanggil Sultan dan memintanya untuk mengangkat traktor tersebut. Sontak membuat Akash menahan teleponnya dan melihat Sultan mengangkat traktornya. Dengan apa yang dilihatnya barusan, Akash lalu menghampiri Sultan dan memintanya untuk bekerja sama. Namun Sultan menolaknya dan mengatakan kepada Akash bahwa dirinya sudah berhenti dari gulat. Dalam perjalanan yang pulang karena ditolak oleh Sultan, Akash tidak sengaja bertemu dengan Govin, teman Sultan. Lalu Akash bertanya kepada Govin, kenapa Sultan berhenti dari gulat. Govin pun mengatakan alasan Sultan berhenti dari gulat adalah kisah cintanya. Lalu Shin menampilkan seorang wanita, dia bernama Arfa. Sultan menghampirinya, namun Arfa melewatinya begitu saja, seolah dia tidak mengenali Sultan. Kenapa begitu? Ini kisahnya. 8 tahun yang lalu, tepatnya di desa Haryana, sedang mengadakan festival layangan. Terlihat Sultan dan Govin yang sedang bekerja memasang antena di sebuah rumah kakek-kakek, dan mereka kedatangan sekelompok pemuda. Sultan yang terkenal ahli dalam mengejar layangan putus ditantang oleh salah satu pemuda tersebut. Awalnya Sultan menolaknya, namun karena ejekan dari pemuda itu, akhirnya Sultan menerima tantangannya. Dan taruhannya, siapa yang kalah, dia harus menaiki keledai dengan wajah yang hitam. Tidak lama, layangan pun putus, dan mereka pun berlari untuk mengejarnya. Sultan yang hampir mendapatkan layangan itu tidak sengaja ditabrak oleh seorang pemotor. Sultan pun refleks memukulnya. Namun ketika pemotor itu membuka helmnya, ternyata dia adalah seorang wanita. Dan dia adalah Arfa. Tak disangka, ternyata Sultan malah jatuh cinta kepada Arfa pada pandangan pertama. Sultan yang masih tersenyum karena Arfa didatangi pemuda-pemuda yang telah mendapatkan layangan tadi.
Lalu Sultan pun membayar kekalahannya dengan menaiki seekor keledai dengan wajah yang hitam. Sultan yang jatuh cinta kepada Arfa pun mulai mencari informasi tentangnya, dan akhirnya dia mengetahui bahwa Arfa adalah seorang putri dari seorang pegulat. Dan ternyata Arfa juga adalah seorang pegulat wanita. Mengetahui hal tersebut, Sultan pun berniat untuk menjadi seorang pegulat, dan dia pun menemui Arfa untuk melatihnya menjadi seorang pegulat, agar dia dapat menikahinya. Lalu Arfa menyuruh Sultan untuk datang ke tempat latihan ayahnya untuk berlatih gulat. Saat sampai di sana, Sultan malah mendapat ejekan. Lalu ayah Arfa bertanya, latihan apa yang pernah dilakukannya? Sultan mengatakan bahwa dia sering mengejar layang-layang. Ayah Arfa pun kembali mengejeknya. Lalu Sultan menantang 3 pegulat di sana untuk mengejarnya dan menangkapnya dalam waktu 3 menit. Jika dia mampu lolos dalam waktu 3 menit, ayah Arfa harus melatihnya. Dan dengan pertunjukan yang ditampilkannya, Sultan pun lolos dari pegulat itu. Dan membuatnya diterima menjadi murid di sana. Singkat cerita, Arfa yang sedang mengadakan acara donor darah pun mengambil beberapa kantong darah dari para pegulat di sana, termasuk Sultan. O नेगेटिव जानता है पूरे एशिया में 1% लोगों का ब्लड ग्रुप होता है O नेगेटिव मैडम मैं बंदा ही रेयर हूँ Singkat cerita, mereka pun menjadi semakin dekat, sampai di mana Sultan bertanya kepada Arfa, kenapa dia ingin menjadi pegulat. Arfa pun menjawabnya, bahwa dia ingin merubah perspektif masyarakat India, di mana wanita tak selalu hidup di belakang suaminya, dan dia pun memimpikan untuk mendapatkan sebuah medali emas di ajang Olimpiade. Apa yang dikatakan Arfa membuat Sultan semakin terkesima kepadanya. Suatu ketika, Sultan mengajak Arfa untuk mengenalkannya kepada teman-temannya. Sesampainya di sana, Govin bermaksud menawarkan makanan kepada Arfa, dan menyangkanya bahwa Arfa telah menjadi pacar Sultan. Hal tersebut membuat Arfa marah dan pergi. Ketika Sultan bertanya, Arfa lalu memakinya. Bahkan dia menampar Sultan dan mengatakan bahwa dia hanya seorang badut yang hanya bisa membuat lelucon. Semua kata-kata tajam yang dilontarkan Arfa kepada Sultan membuatnya menjadi galau. Hingga suatu ketika, ayah Sultan datang dan menghampirinya. Ia pun mengatakan kepada Sultan, di balik kesuksesan seorang lelaki, selalu ada wanita di baliknya, dan di balik kegagalan lelaki, juga ada seorang wanita di belakangnya. Untuk mendapatkan rasa hormat dari wanita, kau harus bisa menghormati dirimu sendiri. Perkataan dari ayah Sultan pun membuat perspektif dari Sultan berubah. Dia pun datang ke tempat latihan ayah Arfa dan memintanya untuk mendaftarkannya ke dalam kejuaraan daerah. Tentu hal itu ditolak oleh ayah Arfa, karena Sultan adalah seorang pemula. Lalu Sultan meminta pertandingan gulat dari 3 orang pegulat di sana yang mengikuti turnamen itu, dan mendaftarkannya biar dia bisa mengalahkannya. Namun karena dia seorang pemula, Sultan pun kalah. Sultan yang kalah mengatakan kepada ayah Arfa, hari ini memang aku kalah di tanah ini, namun aku akan kembali lagi dengan aku yang sudah siap. Lalu aku akan bertarung kembali di arena ini, dan saat itu aku Sultan akan siap untuk kejuaraan. Lalu Sultan pun melatih dirinya dengan sangat keras. Akhirnya, dengan semua latihan yang telah dijalani Sultan, ia pun kembali ke tempat Arfa untuk bertanding dengan pegulat dari ayah Arfa. Dia pun berhasil mengalahkan mereka. Lalu Sultan pun akhirnya bisa mengikuti kejuaraan. Di kejuaraan itu, Sultan berhasil meraih kemenangan dan menjadi juara. Namun dia menantang seorang pegulat yang berada di atas kelasnya Sultan. Hal itu pun membuat ayah Arfa dan Arfa marah. Namun Sultan ingin membuktikan bahwa dia ingin melawan dirinya sendiri dan melampaui batas maksimalnya. Dan dia berkata kepada Arfa bahwa dia pantas dan berhak mendapatkan cintanya. Pertandingan pun dimulai. Dengan lawan yang memiliki tubuh 2 kali lebih besar darinya, Sultan pun mengalami kesulitan. Namun di babak selanjutnya, dia dapat mengalahkannya. Melihat hal itu, Arfa meminta maaf kepada Sultan dan berkata bahwa dia menerima dan bersedia menikah dengannya. Singkat cerita, mereka berdua pun menikah. Lalu Sultan dan Arfa pun selalu memenangkan pertandingan hingga mereka sampai ke kejuaraan internasional. Singkat cerita, Arfa pun hamil. Kebahagiaan terlihat di mata Sultan, namun tidak di mata Arfa.
Namun melihat kebahagiaan Sultan, Arfa pun mengurungkan niatnya untuk mengikuti olimpiade yang diimpikannya dan mengatakan kepada ayahnya bahwa tujuannya sudah tercapai dengan melihat kebahagiaan Sultan dan mempercayakan mimpinya kepada Sultan untuk mewujudkannya. Lalu Sultan pun bertanding di ajang olimpiade di London dan dia pun berhasil menjadi juara dan berhasil mendapatkan medali emas. Singkat cerita, Sultan pun menjadi terkenal, namun kesuksesannya membuat Sultan menjadi seorang yang sombong. Di suatu acara penghargaan untuk dirinya, Sultan pun dengan sombong mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan dirinya kecuali Sultan sendiri. Suatu hari, Arfa meminta Sultan untuk tidak mengikuti kejuaraan dunia karena kehamilannya sudah mencapai 9 bulan. Hingga di suatu ketika, Sultan yang sedang mengikuti ajang kejuaraan dunia bersamaan dengan Arfa yang sedang melahirkan. Sultan yang berhasil menjadi juara dunia pulang ke India, namun ketika dia sampai di rumah sakit, ternyata anaknya tidak selamat. Bayi yang dilahirkan Arfa menderita anemia dan membutuhkan donor darah O negatif, di mana di daerah itu hanya Sultan yang memilikinya. Hal tersebut pun membuat Arfa marah dan meminta Sultan pergi meninggalkannya. Kembali ke timeline utama, saat Akas bersama Govin. Govin berkata kepada Akas bahwa Sultan bercita-cita membangun bank darah di daerah ini. Govin pun memberi saran kepada Akas, jika kau ingin mendekati Sultan, raihlah hatinya. Singkat cerita, lalu Akas kembali menemui Sultan yang telah kembali dari mengajukan proposal untuk bank darahnya. Akas pun menawarkan Sultan untuk membantunya dan memberikan kartu nyamannya kepada Sultan, jika Sultan berubah pikiran. Di suatu malam, akhirnya Sultan memutuskan untuk menerima tawaran dari Akas demi mewujudkan bank darah yang diimpikannya. Lalu Sultan pun pergi menemui Arfa untuk berpamitan kepadanya. Sultan berkata kepada Arfa untuk mengikhlaskan dia yang telah pergi dan meminta maaf serta izin untuk kembali ke dalam arena gulat. Lalu ia pun pergi menemui Akas. Hal itu pun membuat Akas sangat senang. Lalu Sultan pun diperkenalkan Akas kepada atasannya. Meskipun mereka meremehkannya, Akas pun tetap yakin dan meminta waktu untuk membuktikannya. Akas dan Sultan pun pergi untuk mendapatkan sponsor. Lalu Akas memperlihatkan olahraga seperti apa yang akan dilakukan oleh Sultan. Sultan pun terkejut dengan olahraga itu. Sultan yang hanya seorang pegulat, mana mungkin dia bisa melakukan aksi bela diri seperti itu. Namun Akas meyakinkannya dengan mengatakan dia akan berlatih selama 6 minggu untuk menjadi seorang profesional dan mengajaknya ke suatu tempat. Sultan pun diperkenalkan dengan seorang pelatih bernama Fatih Singh. Lagi-lagi Sultan diremehkan karena penampilannya. Akhirnya, Fatih memberikan kesempatan kepada Sultan dengan melawan petarung darinya dulu. Di pertarungan, Sultan mengalami banyak pukulan dan terlihat tidak ada harapan. Namun Sultan memberi kejutan dengan mengalahkan lawannya dengan hanya 1 bandingan. Lalu Fatih pun bersedia melatih Sultan. Di awal latihan, Sultan yang sudah lama meninggalkan dunianya tidak memiliki fisik yang kuat. Tujuan Fatih adalah membuat tubuh Sultan kembali menjadi kuat. Latihan demi latihan dilakukannya. Perlahan, dengan latihan yang terus dijalani, jati diri Sultan pun kembali, dan dia pun sudah siap untuk pertandingannya nanti. Fatih pun memberi nasihat kepada Sultan untuk selalu rendah hati, dan menaruh harapannya kepada Sultan untuk menjadi juara. Ajang olahraga Pro Taekwondo pun dimulai, dengan memperkenalkan para petarungnya, di mana sebagian dari mereka adalah seorang juara dari berbagai negara. Pertandingan awal pun dimulai antara Sultan melawan Maurice, berasal dari Brasil. Sementara di desa Haryana, tepatnya di rumah Arfa, semua menyaksikan pertandingan Sultan, kecuali Arfa yang tidak memperdulikannya. Di arena, Sultan mengalami kesulitan dengan gaya bertarung Maurice yang dikenal dengan capoeira. Sultan pun hampir kalah, namun dia terselamatkan oleh bunyi bel yang menandakan ronde pertama berakhir. Di babak berikutnya, Sultan telah bangkit dan dapat memenangkan pertandingan tersebut dengan epik, hingga semuanya takjub dengan apa yang dilakukan oleh Sultan. Pertandingan berikutnya, Sultan kembali menang, dan dia juga berhasil memenangkan hati orang-orang dengan aksinya di atas ring. Pertarungan demi pertarungan pun dia selalu mendapatkan kemenangan. Dan di setiap kemenangannya, dia selalu memberikan hormat kepada setiap lawannya. Sultan pun menjadi sangat terkenal. Tidak seperti Sultan yang dulu, kini dia lebih rendah hati dengan apa yang didapatnya. Pertandingan berikutnya, dia berhadapan dengan seorang juara bernama
Tyron. Pertarungan yang sangat sengit membuat Sultan kesulitan, dan dia merasakan bahwa tulang rusuknya telah patah. Namun Sultan pun tetap melanjutkan pertarungannya. Saat hampir kalah, Sultan pun terbayang-bayang Arfa, dan dia pun kembali bangkit dan membanting Tyron dengan jurusnya. Dia pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Namun Sultan yang mendapati banyak luka, ia pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Di rumah sakit, Akas mendapat kabar dari dokter bahwa Sultan mendapat cedera yang cukup parah dan tidak boleh bertanding lagi. Di sisi lain, datang Arfa ke rumah sakit yang telah mendapat kabar dari Govin tentang Sultan. Arfa pun menemui Sultan. Setelah perbincangan yang panjang antara suami istri tersebut, akhirnya mereka kembali berbaikan. Dan Sultan pun kembali mendapat dukungan dari Arfa untuk kembali bertarung di dalam ring, guna melakukan pertandingan finalnya. Awalnya, Arfa takut apa yang akan terjadi kepada Sultan di arena. Namun Sultan meyakinkan Arfa, termasuk Akas dan Govin, bahwa dia akan baik-baik saja. Pertandingan final pun dimulai antara Sultan dan Markus. Di pertandingan, Sultan seperti tidak ada harapan. Pukulan demi pukulan dilontarkan kepada Sultan. Semua orang yang menontonnya menjadi sedih dengan apa yang terjadi kepada Sultan. Namun Sultan kembali bangkit dan dia melihat sosok dirinya. Di sini, Sultan pun mulai paham akan hidupnya, bahwa yang dapat mengalahkan dirinya sendiri adalah Sultan itu sendiri. Pukulan pun mendarat di wajah Markus, membuat keadaan berbalik, di mana akhirnya Sultan dapat memenangkan pertandingannya. Kemenangan pun disambut meriah oleh para penonton. Di akhir film, akhirnya Sultan pun dapat mendirikan bank darah. Begitupun juga dengan Akas. Dia juga sukses dengan bisnisnya. Suatu hari, Fatih pun diberikan sabuk emas oleh Sultan untuk tempat latihannya. Di akhir film, Sultan dan Arfa yang membangun kembali keluarganya telah dikaruniai seorang buah hati yang sangat cantik dan menggemaskan, yang suka dengan gulat. Dan film pun berakhir. Jadi, pesan apa yang bisa kita ambil dari film ini? Menurut saya pribadi, pesan yang dapat kita ambil dari film ini itu sama seperti yang dikatakan oleh Ayah Sultan, yaitu, di balik keberhasilan seorang lelaki, selalu ada wanita di baliknya. Dan di balik kegagalan seorang lelaki, juga ada seorang wanita di baliknya. Jika kalian ingin dihormati wanita, maka kau harus menghormatinya dulu. Asik. Jika fans setuju, jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya, serta subscribe Fans Film, supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Fans Film.